Cerita tenaga kesehatan itu tema Mata Najwa malam ini. Secara khusus juga, Tugu Monas sebagai ikon ibu kota memancarkan cahaya merah putih yang didedikasikan untuk para tenaga kesehatan. Juga mereka pahlawan kesehatan yang gugur saat menjalankan tugas. Salah satunya adalah almarhumah Ninuk Dwi, perawat pertama yang wafat karena COVID-19. Dan saya sudah bersama dengan Syahrul Rahmadi, suami dari almarhumah Ninuk Dwi. Selamat malam, Pak Syahrul. Malam, Mbak Nana. Pak Syahrul, pertama-tama turut berduka cita mendalam atas berpulangnya istri tercinta Pak Syahrul. Terima kasih, Mbak Nana. Pak Syahrul, jadi almarhumah Ninu ini perawat pertama yang wafat ketika pandemi ini melanda negeri. Bagaimana awalnya ceritanya yang bisa Pak Syahrul bagi ke kami? Awal bulan Maret itu almarhum mulai mengeluh sakit, panas demam tinggi sampai 39 sampai 40 pernah. Jadi akhirnya tanggal 4 itu kita bawa inisiatif ke RSCM Kencana, di mana beliau bertugas. Gitu kan. Akhirnya sampai RSCM Kencana pun kita di ruang XT itu dari pagi sampai sore akhirnya diizinkan pulang sama dokter. Kita pulang dengan kondisi ya masih seperti kita bawa pertama kali kita bawa dari pagi itu sampai ketemu 3 hari kemudian almarhumnya belum membaik juga, Mbak. Akhirnya kita bawa lagi ke nggak kita bawa, akhirnya almarhum itu memaksakan diri untuk kerja, untuk dinas di ICU Kencana. Saat beliau bertugas itu tiba-tiba drop kondisinya. Drop, akhirnya digunakan alat bantu oksigen, dibawa ke ruang eksekutif Kencana dan malamnya pun akhirnya beliau pulang juga, minta pulang, malam minggu itu kita pulang, akhirnya di tanggal 10 itu karena kondisinya makin memburuk, kita bawa ke RSCM Pusat, almarhum itu. Dan pada tanggal 12, almarhum meninggal di rumah sakit RSPI. Sempat awal-awal tidak jelas bahwa atau belum pasti bahwa itu karena terpapar COVID-19 ya Pak Syahrul? Waktu saya terima surat rujukan itu ke RSPI, udah PDP kondisinya, Mbak. Sudah PDP? Udah PDP. Jadi gitu. memang sejak awal, karena kan kita tahu ketika pertama kita dengar kabar meninggal sempat ada simpang siur begitu bahwa ini meninggalnya bukan karena COVID-19. Padahal sejak awal itu sudah PDP ya Pak? PDP. Saya pastikan PDP karena resume medis yang terima dari RSPI dengan kondisi PDP gitu loh, Mbak. Pak Syahrul sendiri sempat bertemu, sempat melihat di dalam ruang isolasi atau bagaimana Pak? Di malam tanggal 10 itu sempat di ruang isolasi sama beliau. Saya bahkan udah saya pasangin pampers almarhum itu di ruang isolasi ya, di ruang isolasi saya pasangin pampers, saya borehin obat Voltaren karena dia nyeri punggung. Saat di ruang isolasi emang sesaknya luar biasa, Mbak Nana. Bahkan jam 10 itu kita dapat hasil ronsen, paru-paru tuh udah memutih. Dengan kondisi yang udah nggak memungkinkan, akhirnya jam 11.30 malam, pada tanggal 10 itu akhirnya almarhum dipasang alat bantu ventilator. Dan akhirnya sampai akhir hayatnya ventilator kepasang di badan dia. Dan diduga kuat almarhumah memang tertularnya karena interaksinya merawat pasien ketika bertugas di rumah sakit ya Pak? Ada kemungkinan besar seperti itu, Mbak Nana. Karena yang notabene almarhum ini berdinas kan di RSCM Kencana. Dia itu kan di Kencana itu kan pavilion lah. Kelas internasional mungkin kita ada kemungkinan karena pasien situ lebih entah itu pejabat kah, entah itu dari kementerian kah atau apa, mungkin kan berobatnya rata ke RSCM Kencana. Enggak jarang mereka itu berobat ke RSCM Pusat gitu. Dan almarhum kan berdinas di ruang ICU gitu. Sudah berapa lama bertugas menjadi suster Pak, Ibu? Kalau total itu 15 dari 2005. 15 tahun? Ya, dari 2005. 15 tahun, luar biasa pengabdiannya panjang. Apakah sempat berbincang atau ada pesan atau komunikasi terakhir dengan Pak Syahrul, Ibu sebelum meninggal Pak? Saat di isolasi itu dia cuma bilang, "Iya, aku positif COVID." Di ruang isolasi RSCM itu. Itu yang menyatakan dia COVID itu salah satu dokter ya, di ruang isolasi itu. "Ya, aku positif COVID, cuma saya sebagai suami hanya bisa menyemangati beliau. Ma, penyakit Allah yang memberi, Allah juga yang menyembuhkan. Kalau saat itu pun saya drop ngikutin alur sedihnya dia, kita juga nggak mungkin, Mbak Nana." Akhirnya saya semangatin dia untuk tetap semangat. Saya bilang itu, "Kamu masih bisa hidup, Ma." Bahkan dia bilang, "Ya, aku masih bisa hidup nggak ya?" "Insya Allah masih bisa," saya bilang gitu.
dan akhirnya Allah lebih sayang sama dia. Itu pertemuan saya terakhir di ruang isolasi, pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir. Putra-putri berapa, Pak Arul? Saya anak 2, Mbak Nana, yang perempuan usia 10 tahun paling besar, yang kecil 5 tahun, Mbak Nana, masih kecil-kecil. Baik, baik. Saya sudah tersambung juga dengan Gubernur DKI Jakarta, Mas Anies Baswedan, yang menyaksikan dan mendengarkan kesaksian Pak Arul. Saya ingin menyapa dulu. Selamat malam, Pak Gubernur. Selamat malam, Nana. Pak Gubernur, dari tadi Mata Najwa berbicara cerita-cerita tentang pahlawan kesehatan, dan yang tadi kita dengar bersama adalah cerita dari Pak Arul yang istrinya wafat, suster pertama yang meninggal dunia karena pandemi ini. Adakah yang ingin disampaikan, Pak Gubernur? Ya, kita tentu belasungkawa dan berduka atas berpulangnya perawat Nurul. Tapi saya ingin garis bawahi di sini bahwa kami semua dari awal di DKI menyadari benar bahwa tenaga medis ini yang paling mengalami beban terbesar. Tapi mereka jangan disebut sebagai garda terdepan. Setelah kita pikir, kita lihat, sesungguhnya mereka adalah pertahanan terakhir kita. Garda terdepannya adalah kita semua. Karena itulah kenapa kita harus disiplin, kita harus menjaga jarak, kita harus pakai masker, kita harus tinggal di rumah, supaya tenaga medis ini bebannya tidak besar. Kalau pertahanan pertama, yaitu kita, tidak bisa menahan, maka jadilah pasien, masuklah ke rumah sakit. Di Jakarta ini, Nana, selama pandemi COVID ini, kita seluruhnya ada 25 tenaga medis yang meninggal. Kemudian ada 18 yang statusnya adalah, maaf koreksi, ada 360 yang statusnya positif COVID. Dan ada 7 yang saat ini menjadi pasien. Ya. Adakah rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap mereka ini, Pak Gubernur? Jadi begini, betul. Kami sejak bulan lalu sebetulnya, 2 bulan lalu ketika masih bulan Maret, 17 Maret, kita sudah langsung memberikan insentif. Tambahan dari gaji mereka ditambah sekitar 6 juta per bulan untuk semua tenaga yang terlibat di dalam penanganan COVID. Yang kedua, kita langsung menyiapkan tempat tinggal khusus bagi para dokter, para perawat yang bekerja menangani COVID. Dan saat ini ada 935 tenaga medis yang tinggal di 4 hotel yang kita kelola. Jadi nomor 1 adalah diberikan insentif tambahan, itu udah Maret, kemudian tempat tinggal sudah 1,5 bulan, dan saya perlu sampaikan Ana di sini, begitu kami memberikan tempat tinggal, begitu banyak orang yang memberikan bantuan kepada para tenaga medis. Ini hotel-hotel tempat kita itu mengirim makanan, mengirim bahkan ada yang secara khusus memberikan pelayanan untuk para tenaga medis. Jadi begitu ada kebaikan untuk tenaga medis itu luar biasa banyak yang terlibat. Pak Gubernur, adakah yang saat ini sedang juga berbincang dengan saya di Mata Najwa, Pak Syahrul, yang istrinya wafat karena COVID dan diduga memang terpapar karena bertugas di RSCM. Adakah yang ingin Anda sampaikan ke Pak Arul? Pak Arul, tentu kita berduka, insya Allah beliau husnul khatimah. Tapi apa yang dibutuhkan dari keluarga itu kita akan lakukan. Saat ini semuanya, Nana, bukan hanya keluarga Pak Arul, semua tenaga medis yang meninggal kita tidak inginkan, tapi kalau kejadian maka biaya pendidikan seluruh anak-anaknya ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta sampai dengan kuliah, sampai selesai kuliah, dari mulai mereka kecil sampai kuliah. Kemudian kita selalu memberikan usaha untuk meringankan beban keluarga. Semua proses santunan kita kerjakan. Jadi kalau meninggal itu ada santunan bernilai 242 juta, itu semua kita yang mengurus sehingga mereka mendapatkannya. Jadi begini, attitude-nya, perilakunya, jangan sampai keluarga yang sudah kehilangan anggotanya
kerepotan di dalam perjalanan hidupnya. Ya. Karena mereka bekerja untuk kita. Dan sekarang tanggung jawab kami di Pemprov DKI itu kita kerjakan dan kita pastikan semua mendapatkan. Oke, jadi Pak Arul, tadi kita dengarkan ada program Pemprov DKI Jakarta, biaya pendidikan untuk putra-putri Pak Arul akan ditanggung beasiswa sampai kuliah, Pak Arul. Kemudian juga ada tunjangan dari Pemprov DKI Jakarta sebesar 242 juta. Adakah lagi sesuatu yang ingin disampaikan? Saya tahu Pak Arul sudah sempat tes swab, tapi hasilnya belum keluar. Tes itu dilakukan oleh Satgas Pusat ya Pak, Balitbangkes. Adakah sesuatu yang ingin disampaikan mengenai itu? Saya berharap kepada Satgas yang bertugas waktu itu mengambil hasil tes saya, hasil swab saya. Saya tuh 8 orang Mbak Nana saat itu. Kita diambil swab, saya, keluarga inti, anak-anak, pengasuh di rumah, ibu mertua, adik ipar gitu kan. Termasuk salah satu dokter yang bertugas, yang praktek dekat rumah sebelum almarhum berangkat ke RSCM, kan kita sempat tes juga. Sampai saat ini saya pastikan saya belum menerima hasil tes yang swab yang diambil di Puskesmas Desa Sukajaya. Sampai sekarang. Bahkan saya, Mbak Nana, efeknya sampai sekarang saya belum bisa bekerja, Mbak Nana. Saya belum bisa bekerja. Jadi perusahaan itu minta hasil laboratoriumnya gitu, seperti apa. Akhirnya karena untuk menenangkan masyarakat, teman-teman saya di lingkungan, akhirnya saya berinisiatif minta surat keterangan sehat dari Puskesmas. Karena imbasnya luar biasa, Mbak Nana. Setelah kejadian almarhum, ini satu gang saya pastikan mereka di off kerjanya selama 14 hari. Karena mereka tuh takziah ke rumah saya, menyolatkan almarhum, ikut memakamkan almarhum. Akhirnya mereka tuh di stop kerjanya 14 hari, isolasi diri mandiri. Jadi tesnya sudah diambil oleh Balitbangkes, tapi sampai sekarang sudah 40 hari tidak ada. Baik, nanti kita harus break dulu. Nanti saya akan tanyakan apakah ada solusi yang bisa diberikan, walaupun bukan Balitbangkes, tapi karena ada Pak Gubernur, jadi saya akan minta solusinya dari Pak Gubernur setelah pariwara. Terima kasih Pak Arul, kita akan kembali membahas ini setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.